Halo teman-temanku yang baik, pagi. Hari ini saya mau sharing tentang uh, rohani yang judulnya saya ambil ialah ayo kita disiplin untuk hidup yang berkualitas. Ayo kita disiplin untuk hidup yang berkualitas. Teman-temanku, saya ambil di sini untuk Rabu tanggal 6 Mei 2020 bacaan rohaninya. Dari Mazmur, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dan bait pengantar Injil, akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa yang mengikuti aku memiliki terang hidup. Nah, teman-temanku, kenapa aku mengambil judul ayo kita disiplin untuk hidup yang berkualitas? Karena saya terinspirasi dari Misa Kudus live streaming pada tanggal 6 Mei 2020 itu, yaitu hari Rabu kemarin lalu. Sekarang kan tanggal 8 Mei ya, yaitu dari Keuskupan Bandung oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC ya, bersama timnya yaitu Pastor Justinus Hilman Pujiatmoko PR yang diosesan, dan juga Pastor Ignatius Edi Putranto ya, Edi Putranto OSC. Tertariknya di mana? Tertariknya sesuai dengan tema bait pengantar Injil bahwa akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa yang mengikuti aku memiliki terang hidup. Nah, Monsinyur Antonius mengajak kita untuk bersinar di dalam diri kita kepada sesama dan lingkungan hidup kita tentunya. Saya teringat, saya melihat ya, bahwa kehidupan Monsinyur Antonius dan Pastor Justinus Hilman Pujiatmoko PR, lalu Pastor Ignatius Edi Putranto OSC itu disiplin. Saya melihat teratur sekali. Pukul 6 Misa Kudus live streaming, disiplin sekali. Makanya live streamingnya ribuan ya, selalu ribuan yang ikut, disiplin sekali. Nah, saya ingat dari buku Orang Kudus sepanjang tahun ini, yaitu kisah hidup Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja yang meninggal tanggal 28 Agustus ya, diperingatinya pada saat meninggal ya, 28 Agustus. Beliau tertariknya juga karena kedisiplinan Santo Ambrosius, uskup. Coba ya, saya bacakan ya. Uskup Santo Ambrosius itu seorang mantan gubernur yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat ya, di kota itu pun ia berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Ya, ini Santo Ambrosius ya, Santo Agustinus ya, sebelum dia bertobat ya. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup biarawan yang mengikuti suatu disiplin ya, suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan. Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh, dan mulailah ia berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Nah, itu Agustinus, karena dia tuh sebelum bertobat itu memang pintar nih, ini orang cerdas ya, dia
ilmunya banyak ya, ilmu pidato, dia cerdas sekali ya. Tapi dia berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Ini Injilkah yang menjiwai hidup mereka itu? Ya. Kecuali itu, ia sering mendengar khotbah-khotbah Uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Ya, semua itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala ia masih di Tagaste. Suatu hari ia mendengar suara ajaib seorang anak, ambil dan bacalah. Tanpa banyak berpikir, ia segera menjamah kitab Injil, membukanya dan membacanya. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, bandingkan dari Roma bab 13 ayat 13 sampai dengan 14. Pikiran Agustinus yang telah banyak mendalami filsafat, ya, jadi dia sebelum bertobat dia juga mendalami filsafat, tapi filsafat-filsafat yang bertentangan dengan iman Katolik. Akhirnya terbuka dan melihat kebenaran sejati, yakni wahyu ilahi yang dibawakan Yesus Kristus. Ia kemudian bertobat dan bersama dengan sahabatnya Alipius, ia dipermandikan pada tahun 387. Nah, yang terakhir, sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Nah, teman-temanku, inilah yang menarik. Jadi kedisiplinan itu memancar, bersinar. Di dalam diri kita yang hidup disiplin itu memancar, bersinar kepada sesama kita. Dan Tuhan memakai sinar itu untuk menyadari Santo Agustinus. Ya. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup biarawan yang mengikuti suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan. Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulailah ia berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Injilkah yang menjiwai hidup mereka itu? Nah, itu mulainya. Dan mulai dia mendalami. Dan akhirnya bertobat, dipermandikan pada tahun 387 bersama temannya Alipius. Ya, sekarang dia itu seorang santo besar, ya, Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Ya teman-temanku, hanya itu saja judul saya, ayo kita disiplin untuk hidup yang berkualitas. Dan saya mengalami, teman-temanku, begitu banyak kegiatan yang saya temui dan itu melelahkan hati saya. Karena sering kadang-kadang ketinggalan. Padahal saya ini berwirausaha, tidak bekerja kepada orang lain. Nah, justru di situ, karena saya wirausaha, tidak ada yang memberitahu, stop, ayo kerjaan yang lain. Saya kebablasan. Saya tidak disiplin. Dan saya mendapat pengajaran bahwa ayo kita mulai sebelum pukul 11 setiap hari.
5 hal penting sudah harus kita kerjakan. Malam hari sebelum tidur, kita sudah siap rencanakan supaya kegiatan rencananya itu terlihat. Ya, dibuat apa actionku untuk hari besok. 5 hal penting sebelum pukul 11. Setelah itu kita kerjaan yang connect dengan goalsnya kita. Jadi mungkin selama ini saya mengalami hal-hal keletihan mental saya karena tidak disiplin saya. Makanya pengajaran dari teman saya dari suatu bisnis usaha saya yang baik, dan juga saya melihat di video live streaming Misa Kudus tanggal 6 Mei ya, dan pengajaran dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC yang mengatakan bahwa kita harus bersinar kepada sesama kita, dan itu langsung ingat tentang Santo Agustinus ini. Ternyata yang memikatnya ialah kedisiplinan yang baik dan membahagiakan. Luar biasa. Jadi ini memperteguh saya supaya saya kalau mau berhasil hidup yang lebih berkualitas, saya harus disiplin. Oke teman-temanku, semoga renungan saya yang sederhana ini menginspirasi teman-temanku untuk disiplin. Ayo kita disiplin untuk hidup yang berkualitas. Bekerja penuh iman, harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan dan sesama. Bye.